Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani dengan NIM 24602046. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan presentasi materi pengantar ekonomi mikro dengan judul Pasar Persaingan Sempurna. Yang pertama itu adalah pengertian pasar. Pasar adalah artian sederhana yakni tempat untuk melaksanakan pertemuan antara para pembeli dan para penjual yang bertujuan untuk bertransaksi. Di dalam pasar terdapat transaksi jual dan beli produk, baik berupa barang atau jasa yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Selanjutnya adalah perbandingan singkat dengan bentuk pasar lainnya, yaitu yang pertama adalah pasar monopoli, dan kedua oligopoli, dan ketiga monopolistik. Berbagi jenis struktur pasar dengan karakteristik yang berbeda, monopoli ditandai dengan satu penjual yang menguasai pasar, sementara oligopoli melibatkan beberapa perusahaan besar yang mendominasi. Pasar monopolistik dicirikan oleh banyak perusahaan yang menawarkan produk berupa tetapi berbeda dengan yang lain. Selanjutnya adalah klasifikasi bentuk-bentuk pasar. Yang pertama itu adalah berdasarkan jumlah penjual dan pembeli, di mana banyaknya penjual dan pembeli tidak ada satupun yang dapat mempengaruhi harga. Kedua, berdasarkan wujud pasar. Penjual dan pembeli bertemu langsung untuk bertransaksi atau bertemu secara online. Ketiga adalah berdasarkan jenis barang, baik berupa konsumsi maupun produksi. Dan keempat adalah berdasarkan waktu transaksi, di mana terjadi transaksi berbeda, terkadang sekali sebulan atau seminggu atau maupun setahun. Selanjutnya adalah nomor 5 adalah berdasarkan luas wilayah. Ini tergantung dari wilayah bahkan negara yang ditempati. Adapun pengertian pasar persaingan sempurna adalah jenis struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Harga terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran, dan semua pelaku pasar memiliki pengetahuan yang sempurna tentang kondisi pasar. Adapun ciri-ciri atau karakteristik dari pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama adalah banyaknya penjual dan pembeli, di mana terdapat banyaknya penjual dan pembeli di pasar, sehingga tidak ada satupun dari pihak mereka yang dapat mempengaruhi harga pasar. Kedua adalah produk homogen. Barang atau jasa yang dijual di pasar persaingan sempurna adalah identik atau serupa. Tidak ada perbedaan kualitas, merek, atau karakteristik lainnya. Ketiga adalah informasi sempurna, di mana baik penjual maupun pembeli memiliki akses informasi yang lengkap dan akurat tentang harga, kualitas, dan ketersediaan barang. Keempat adalah tidak ada hambatan keluar masuk pasar, yakni di mana perusahaan bebas masuk dan keluar dari pasar tanpa adanya biaya atau hambatan lainnya. Kelima adalah harga sebagai penentu atau price taker. Perusahaan tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Mereka hanya menerima harga yang berlaku di pasar karena pangsa pasar mereka sangat kecil. Selanjutnya ada perilaku produsen dan konsumen. Yang pertama itu adalah perilaku produsen, yaitu di mana dia dapat menentukan output, yaitu produsen memutuskan berapa banyaknya barang atau jasa yang akan diproduksi berdasarkan biaya produksi, harga jual yang diharapkan, dan kondisi pasar. Adapun juga faktor produksi. Produsen menggunakan berbagai faktor produksi seperti tenaga, kerja, modal, dan bahan baku untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya produksi dan harga faktor produksi ini mempengaruhi keputusan produsen. Adapun tujuan produksi yaitu adalah perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan mereka, akan memilih kombinasi faktor produksi yang paling efisien dan menetapkan harga yang memungkinkan mereka mencapai tujuan. Selanjutnya adalah perilaku konsumen, di mana menentukan permintaan, konsumen memutuskan berapa banyak barang atau jasa yang akan dibeli berdasarkan preferensi, anggaran, dan harga barang atau jasa. Dan keterbatasan anggaran, konsumen memiliki anggaran terbatas dan harus membuat pilihan berdasarkan prioritas mereka. Dan kepuasan maksimal, konsumen berusaha untuk mencapai kepuasan maksimal dari pihak mereka. Mereka akan memilih barang atau jasa yang memberikan nilai tinggi bagi mereka. Adapun keseimbangan pasar,
Yang pertama itu permintaan dan penawaran. Permintaan sama dengan penawaran, di mana jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen sama dengan jumlah yang ingin dijual oleh produsen. Dan harga keseimbangan, harga di mana permintaan dan penawaran bertemu menciptakan stabilitas harga. Terakhir itu adalah kuantitas keseimbangan, jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan pada harga keseimbangan. Adapun penentuan harga di pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh interaksi antara antara kekuatan penawaran dan permintaan, bukan oleh individu penjual atau pembeli. Perusahaan dalam pasar ini bertindak sebagai price taker, yang berarti mereka harus menerima harga yang berlaku di pasar. Adapun kurva permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna, di mana tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibandingkan output pasar, maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Permintaan total perusahaan sama dengan jumlah output dikali harga jual. Karena ketidakmampuan penjual dan pembeli dalam mempengaruhi harga, maka harga secara otomatis telah ditentukan oleh pasar. Dengan demikian, penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal adalah sama dengan harga. Dengan demikian dapat digambarkan kurva permintaan dan penawaran sebagai berikut. Pada gambar pada gambar di slide ini, yaitu adalah yang pertama adalah pada kurva A industri, menunjukkan tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Kedua adalah pada kurva B, perusahaan, menunjukkan jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibandingkan output pasar. Maka beberapa pun dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Ketiga yaitu adalah karena perusahaan individual bertindak sebagai price takers. Maka kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan berupa garis horizontal sebesar P. Keempat itu adalah kurva permintaan atau D, sama dengan kurva penerimaan rata-rata, sama dengan kurva penerimaan marginal, dan sama dengan harga P. Selanjutnya adalah kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif, bergerak mulai dari titik 0,0. Adapun keuntungan dan kerugian pasar persaingan sempurna, yang pertama adalah kelebihan, yaitu terdiri dari dua, yaitu efisiensi alokatif dan produktif. Karena kondisinya dengan asumsi yang sempurna di dalam struktur pasar persaingan sempurna akan selalu terwujud efisiensi. Efisiensi yang dikenal ada dua jenis, yaitu efisiensi produktif dan alokatif. Yang pertama itu adalah efisiensi produktif. Untuk mencapai efisiensi produktif harus dipenuhi dua syarat. Yang pertama adalah untuk setiap tingkat produksi biaya yang dikeluarkan adalah paling minimum. Untuk menghasilkan suatu tingkat produksi berbagi gabungan faktor-faktor produksi yang paling efisien adalah gabungan yang mengeluarkan biaya paling sedikit. Kedua adalah efisiensi alokatif. Alokasi sumber-sumber daya mencapai efisiensi yang maksimum apabila dipenuhi syarat berikut. Harga harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut. Berarti untuk setiap kegiatan ekonomi produksi harus terus dilakukan sehingga tercapai keadaan di mana harga sama dengan biaya marginal. Dengan cara ini produksi berbagai macam barang dan dalam perekonomian akan maksimum kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah kelemahannya atau ketidaksesuaian dengan kenyataan di dunia nyata. Kelemahan utama pasar persaingan sempurna adalah ketidaksesuaian dengan kondisi dunia nyata. Model ini mengasumsikan kondisi yang ideal, seperti produk yang homogen dan informasi yang sempurna. Berikut beberapa kelemahan pasar persaingan sempurna yang membuatnya tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Yang pertama adalah ketidakrealistisan asumsi, kurangnya inovasi, tidak ada skala ekonomi, keempat biaya sosial, kelima distribusi pendapatan yang tidak merata, enam kurangnya fleksibilitas, dan ketujuh hambatan masuk dan keluar. Selanjutnya adalah analisis kesejahteraan konsumen dan produsen. Dalam pasar persaingan sempurna, kesejahteraan konsumen dan produsen dapat dianalisis dengan mempertimbangkan 10 konsumen dan 10 produsen. Pasar persaingan sempurna cenderung memaksimalkan kesejahteraan sosial karena efisiensi dalam alokasi sumber daya dan harga yang lebih rendah bagi konsumen.
Adapun pengertian dari surplus konsumen adalah manfaat yang dinikmati oleh konsumen karena mereka dapat membeli barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari harga maksimum yang bersedia mereka bayar. Sedangkan surplus produsen adalah manfaat yang dinikmati oleh produsen karena mereka dapat menjual barang atau jasa dengan harga yang lebih tinggi dari biaya produksi. Adapun perilaku produsen dalam jangka pendek dan jangka panjang, yaitu adalah kurva biaya dan pendapatan, di mana pergeseran kurva garis yang anggaran akibat naiknya pendapatan konsumen akan memberikan menghasilkan titik bersinggungan baru antara kurva indiferen dengan garis anggaran. Pada contoh gambar kurva di slide, yaitu adalah terlihat bahwa titik E merupakan posisi keseimbangan awal. Sekarang umpamakan saja pendapatan konsumen meningkat dari M menjadi M berpangkat. Kendala anggaran pun bergeser ke sebelah kanan atas menjadi CC yang sejajar dengan BB karena rasio atau harga-harga relatif kedua barang tidak berubah. Dan adapun gambar kurva biaya yang terdiri dari yang pertama adalah biaya tetap, kedua biaya tetap rata-rata, ketiga biaya variabel, keempat adalah biaya variabel rata-rata, kelima biaya total, keenam biaya rata-rata dan terakhir biaya marginal. Selanjutnya adanya keputusan produksi dalam jangka pendek. Dalam mengambil keputusan ada dua caranya, itu adalah dengan sunk cost adalah biaya-biaya yang sudah terjadi atau sudah dikeluarkan perusahaan. Uang yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya-biaya tersebut tidak dapat ditarik kembali. Biaya ini tidak relevan dan seharusnya tidak dipakai sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, seringkali manajemen melakukan tindakan sebaliknya, yakni memperhitungkan sunk cost dalam pengambilan keputusan. Kedua adalah opportunity cost. Opportunity cost adalah kesempatan yang hilang karena perusahaan memilih alternatif tertentu. Kesempatan yang hilang tersebut dapat berupa pendapatan yang hilang, marginal cost, kontribusi yang hilang, maupun profit yang hilang. Ketiga adalah relevant cost. Biaya yang dapat dipakai sebagai informasi untuk pengambilan keputusan adalah biaya relevan. Biaya relevan merupakan hasil pengolahan data historis oleh akuntan internal. Ia merupakan biaya masa datang karena digunakan untuk menyusun anggaran, perencanaan laba, dan pengendalian kegiatan yang bertumpu pada program jangka pendek dan jangka panjang. Adapun penyesuaian pas dalam jangka panjang, berdasarkan sifat dan perubahan biaya produksi jangka panjang, maka kurva dalam penawaran industri jangka panjang dibedakan menjadi tiga, yaitu kurva penawaran jangka panjang untuk industri yang biayanya tetap atau konstan. Industri dengan biaya terjadi jika harga input tidak berubah sehingga kurva berbentuk horizontal. Industri ini dapat menaikkan outputnya tanpa menambah biaya per unit. Kedua adalah kurva penawaran jangka panjang untuk industri yang biayanya meningkat atau increasing. Kurva penawaran industri jangka panjang ini akan berbentuk slope positif. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan jika sebuah perusahaan menaikkan jumlah produksi atau outputnya. Ketiga adalah kurva penawaran jangka panjang untuk industri yang biayanya menurun atau decreasing. Dalam hal ini, kurva yang dihasilkan akan berbentuk slope negatif. Hal ini terjadi karena harga-harga input mengalami penurunan sejalan dengan jumlah output yang dihasilkan. Artinya biaya dan harga akan semakin turun ketika outputnya dihasilkan bertambah banyak. Selanjutnya adalah relevansi dan aplikasi pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah itu contoh nyata atau dekat dengan teori. Di mana contoh paling umum dari pasar jenis ini adalah perdagangan. Beras yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia, banyaknya penjual dan pembeli beras, masing-masing dari mereka tak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi harga dan hanya menjadi pengikut harga. Selain itu, masing-masing dari mereka juga mempunyai informasi terkait kondisi pasar beras, seperti informasi mengenai harga, kualitas, dan sebagainya. Karena barang yang dijual bersifat homogen, pasar beras ini menimbulkan persaingan yang cukup sengit antar produsen beras. Adapun keterbatasan dalam praktik.
Pasar persaingan sempurna meskipun dianggap ideal memiliki beberapa keterbatasan dalam praktiknya. Keterbatasan ini meliputi kurangnya inovasi karena produk yang homogen, pilihan konsumen yang terbatas, potensi ketidakmerataan distribusi pendapatan, serta tantangan dalam perilaku perusahaan jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya adalah implikasi kebijakan ekonomi. Yang pertama adalah mendorong efisiensi, di mana pasar persaingan sempurna mendorong perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa dengan biaya terendah, untuk memaksimalkan keuntungan karena mereka adalah price taker dan tidak bisa mempengaruhi harga. Ini menghasilkan efisiensi alokatif, barang yang diproduksi sesuai dengan preferensi konsumen, dan efisiensi produktif produksi dengan biaya terendah. Kebijakan mendukung persaingan seperti regulasi anti monopoli dapat membantu menjaga efisiensi dalam pasar yang lebih kompleks. Kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dalam pasar persaingan sempurna berkontribusi pada kesejahteraan konsumen melalui harga yang lebih rendah dan pilihan produk yang lebih luas. Inovasi yang didorong oleh persaingan juga menghasilkan produk yang lebih baik dan berkualitas tinggi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat berperan dalam memastikan akses informasi yang adil dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Tantangan dalam implementasi. Kondisi pasar persaingan sempurna yang ideal jarang ditemukan dalam dunia nyata, karena informasi yang tidak sempurna, produk yang tidak homogen, dan adanya hambatan masuk dan keluar pasar. Sempurnaan informasi dapat menyebabkan konsumen membuat keputusan yang tidak optimal, sedangkan hambatan masuk dan keluar dapat menghambat efisiensi. Kebijakan yang mendukung transparansi informasi seperti standar produk dan labelisasi dapat membantu mengatasi tantangan ini. Keempat adalah peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung persaingan sehat dan mencegah praktik monopoli atau oligopoli. Regulasi dapat memastikan bahwa pasar berfungsi secara adil dan efisien, serta melindungi kepentingan konsumen dan produsen. Pemerintah juga dapat berperan dalam menyediakan barang publik seperti infrastruktur dan pendidikan yang mendukung efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Kelima adalah inovasi dan pertumbuhan. Persaingan yang sehat mendorong perusahaan untuk berinovasi dalam produk, proses, dan model bisnis mereka. Inovasi ini dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing negara di pasar global. Kebijakan yang mendukung penelitian dan pengembangan serta perlindungan hak kekayaan intelektual dapat menjadi pendorong inovasi yang efektif. Presentasi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.